Bisa kita mulai ya sambil menunggu para audiens yang ingat untuk bergabung, masuk, dan mengikuti FGD ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Pembina Yayasan Kampus Temik Amik Bandung atau yang mewakili, juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Temik Amik Bandung, Bapak Dr. Tejo, juga Bapak Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Rudi Kurniawan, Dr. Chan, insya Allah. Seluruh jajaran para pengelola yayasan maupun STEMIK Amik Bandung beserta Bapak dan Ibu dosen STEMIK Amik Bandung, juga seluruh mahasiswa dan mahasiswi keluarga besar STEMIK Amik Bandung. Tak lupa yang saya pentingkan juga seluruh peserta audiens dari perwakilan sekolah-sekolah mitra STEMIK Amik Bandung, SMK SMA yang ada di Kota Bandung ataupun di luar Kota Bandung, juga para mahasiswa-mahasiswi, dosen, juga seluruh kalangan dari komunitas-komunitas yang baik kampus maupun masyarakat yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang hadir sudah cukup banyak. Semoga kehadiran pertemuan kita kali ini adalah merupakan pertemuan yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai pertemuan yang bernilai ibadah. Juga tali silaturahmi, baik itu yang sudah kenal semakin kuat, yang belum kenal salam kenal, dan mudah-mudahan bisa menjalin silaturahmi, juga tetap bekerja sama untuk selalu menuntut ilmu, karena orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu derajat di hadapannya ataupun derajat di hadapan makhluk. Para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, para peserta semuanya, syukur alhamdulillah dan sholawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan. Semoga cucuran rahmat selalu dianugerahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, para ulama, juga sampai kepada umatnya kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini
FGD atau Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh Kampus Teknik Amik Bandung adalah merupakan FGD yang sudah kesekian kali. Ya, ini adalah merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh institusi Kampus Teknik Amik Bandung. Manfaatnya adalah untuk menimba dan menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan, juga berbagi, sharing tentang topik-topik tertentu, baik itu yang bersifat konseptual, teori, ataupun yang bersifat praktikal atau isu-isu atau current isu yang sedang berkembang, untuk memberikan manfaat dari hasil diskusi ini bagi kehidupan kita sekalian di masing-masing komunitasnya umumnya atau kepada masing-masing individu. Dan FGD ini tentunya berbeda dengan seminar, webinar, ataupun kegiatan yang lain. FGD ini hanya ruang lingkupnya adalah sharing. Adapun di sini sebagai pembicara bukan berarti saya menjadi orang yang serba tahu ataupun serba bisa. Hanya sebagai pemantik saja, pemantik awal, pun sebagai menyampaikan materi apa yang akan kita diskusikan. Jadi semuanya boleh boleh aktif, baik itu memberikan pandangan, masukan, saran, bahkan kritikan, juga pertukaran atau saling menukar informasi, sharing di antara kita sekalian, sehingga apa yang kita bicarakan di diskusi ini bisa saling melengkapi. Kemudian sama-sama bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk keperluan-keperluan kehidupan kita sehari-hari di masing-masing komunitasnya. Itu barangkali pembuka dari saya. Insya Allah topik yang sudah diberikan oleh panitia adalah tentang internalisasi pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Para audiens semuanya, para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan karakter ini sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2003 secara formal. Itu melalui Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan karakter ini harus menjadi arus utama atau pengarus utamaan pendidikan karakter di semua komunitas, di semua satuan pendidikan. Baik itu satuan pendidikan formal dari mulai tingkat dasar, menengah, sampai tingkat tinggi, ataupun di komunitas masyarakat umum, bahkan di keluarga masing-masing, semuanya memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sisdiknas. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini akan kita bahas itu seputar tentang apa itu pendidikan karakter itu sebetulnya apa. Walaupun mungkin di antara para pemirsa sekalian atau kita semuanya sudah tahu semuanya, apalagi pendidikan karakter ini walaupun sudah lama, barangkali memang ya, dan sudah pasti diketahui oleh semuanya tentang pendidikan karakter, akan tetapi barangkali ada yang perlu diingat-ingat kembali tentang apa itu pendidikan karakter. Bagi yang memang belum mengetahui atau baru mengetahui sebagian, maka akan melengkapi pengetahuannya tentang pendidikan karakter itu sendiri. Dan menurut pengamatan saya pribadi ya, di beberapa satuan-satuan pendidikan, terutama di pendidikan formal, itu saya temukan pelaksanaan pendidikan karakter atau internalisasi pendidikan karakter itu sebetulnya sudah berjalan. Bahkan jauh sebelum pemerintah memprogramkan lewat undang-undang untuk pengarusan
pengaruh utamaan sistem internalisasi pendidikan karakter ini secara nasional. Akan tetapi yang saya lihat di lapangan, pernah saya meneliti di beberapa sekolah, itu sekolah-sekolah ya, termasuk perguruan tinggi juga di komunitas yang lain, seperti di lembaga yang non formal, baik itu pesantren, kursus khusus dan sebagainya. Di lembaga pendidikan formal saja itu belum memiliki pedoman khusus bagaimana caranya, langkah-langkahnya secara ilmiah untuk bisa menginternalisasi atau mengelola pendidikan karakter ini di masing-masing satuan pendidikan. Sehingga kalau pedoman itu bisa ditemukan, bisa disusun, kemudian walaupun memang pedoman itu untuk umum dan di masing-masing satuan pendidikan itu memiliki budaya atau kekhususan ataupun ciri khas masing-masing di dalam mengekspresikan pengelolaan internalisasi pendidikan karakternya, akan tetapi pedoman secara umum belum ditemukan. Apalagi sampai ke arah pengawasan dari pemerintah. Apakah pelaksanaan atau implementasi pendidikan karakter ini sudah betul-betul dijalankan sampai optimal dan maksimal di lembaga pendidikan. Saya kira ini belum begitu menjadi perhatian khusus yang menspesialkan pengawasan ataupun pengembangan pendidikan karakter di lembaga pendidikan. Dan yang keduanya, para pengelola pendidikan termasuk para guru, dosen, para pendidik yang lain itu belum mengetahui secara detail bagaimana apa itu pendidikan karakter, ruang lingkupnya, konsepnya, bahkan teori yang melandasinya, sampai kepada bagaimana sebetulnya mengimplementasikan internalisasi pendidikan karakter ini menurut prinsip-prinsip manajemen. Jadi kalau prinsip-prinsip manajemen ini diketahui, kemudian diaplikasikan di dalam mengelola pendidikan karakter di lembaga pendidikan masing-masing, maka insya Allah saya yakin pendidikan karakter itu akan mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal. Proses pengelolaannya pun akan terwujud internalisasi pendidikan karakter yang efektif dan efisien. Jadi ada pemandu, bahkan ada alat ukurnya. Sehingga dengan demikian, maka setiap lembaga pendidikan itu betul-betul menjalankan amanat dari Undang-Undang Nasional Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 itu secara konsekuen. Nah, dengan adanya terimplementasi secara konsekuen, karena pengelolaannya betul-betul memang dilaksanakan secara profesional, maka tujuan pendidikan nasional insya Allah akan tercapai, sekaligus karakter masyarakat itu akan memiliki karakter yang sangat baik, atau kendala-kendala atau fenomena yang sangat miris di tengah-tengah masyarakat tentang ketiadaan karakter ini setidaknya bisa diobati ataupun bisa diantisipasi. Mengapa sampai sekarang banyak sekali fenomena-fenomena yang menunjukkan tentang ketiadaan karakter di masyarakat. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Marilah kita lihat untuk lebih lengkapnya di slide yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini ke hadapan para pemirsa sekalian. Saya share dulu PPTX. Nah, ini sudah terlihat jelas? Alhamdulillah. Di sini forum Group Discussion Sistemik Amik Bandung di Jalan Jakarta nomor 28 Kota Bandung dengan judul FGD kali ini adalah internalisasi pendidikan karakter di lembaga pendidikan, yang disampaikan tentunya oleh saya sendiri, Asep Saiful Bahri, yang sehari-hari sebagai dosen di Sistemik
khusus di pendidikan karakter, baik itu religion karakter building maupun Pancasila dan kewirausahaan karakter building. Juga sebagai fasilitator pembinaan keagamaan Islam untuk seluruh stakeholder yang ada di kampus Unik Bandung. Baiklah, akan saya bacakan terlebih dahulu di season pertama materi tentang internalisasi pendidikan karakter. Yang pertama tentunya sebagaimana sudah kita ketahui di sini, mengapa pendidikan karakter itu penting untuk kita ketahui, kita hayati, kita pahami, dan harus dilaksanakan, baik itu individu maupun di lingkungan satuan pendidikan atau lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, dan di masyarakat secara umum. Mengapa? Pertama adalah berangkat dari latar belakang terjadinya fenomena penyimpangan perilaku, ya, perilaku remaja di sini umumnya, karena memang di Indonesia itu diidentikan yang banyak atau yang berkaitan dengan perilaku itu lebih banyak masyarakat ya seusia remaja. Walaupun sebetulnya ada juga banyak remako ya Pak Rudi. Tidak hanya remaja, remako, bahkan sampai anak-anak. Sekarang banyak ya, terindikasi adanya penyimpangan perilaku di semua umur, tingkatan umur. Ini semuanya karena ketiadaan karakter. Contoh fenomena di sini, ini fenomena di beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin sekarang pun bisa jadi di luar pantauan atau pengetahuan kita, ya. Itu di antaranya ada kaum remaja ini yang terlibat narkoba, kemudian terjadi tawuran. Mungkin sekarang ada tawuran itu karena sekarang itu zamannya 4.0 sudah maju, sehingga di tawurannya itu secara online, itu lewat lewat perang ide ataupun perang hoax, ya. Muncul hoax itu juga termasuk tawuran juga, tapi secara tidak fisik, mungkin secara fisik pun tanpa kita ketahui ada terjadi. Kemudian ada perjudian, ada anak-anak remaja, putra bahkan putri di sini terlibat merokok. Itu kan suatu hal yang kurang pantas untuk anak-anak sebelia ini, sehingga mereka ada juga yang banyak beberapa kasus terlibat di kepolisian sampai masuk kepada ranah hukum kepolisian. Juga secara individu bahkan massal itu adanya penggunaan gadget yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Artinya beberapa tayangan-tayangan yang memang tidak dihalalkan oleh agama juga dilarang juga oleh negara, bahkan juga oleh adat istiadat atau moral yang ada di komunitas budayanya masing-masing, termasuk di lembaga pendidikan. Nah, ini miris sekali. Bahkan yang saya catat di beberapa tahun terakhir ini, selain fenomena-fenomena yang usah disebutkan, juga ada fenomena-fenomena baru dengan berkembangnya ini adanya pelanggaran-pelanggaran di dunia maya, di IT. Itu adanya hoax, kemudian adanya perang menyerang orang dengan menyampaikan rasa kebencian, gitu, dendam, menyalahkan orang lain, intoleransi, bahkan baik itu benci kepada orang yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda paham, itu sangat marak sekali. Perang pemikiran. Terutama ini mengerucut kepada dua faktor. Pertama, perang pemikiran dalam faktor pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Bukan hanya salah satu agama, ya. Di Indonesia agama itu ada 5 agama besar. Masuk yang paling mayoritas itu adalah Islam. Nah, ini pemahaman yang benar terhadap Islam yang sesungguhnya adalah rahmatan lil alamin. Agama Islam itu yang memberikan kesejukan, kedamaian, ketentraman. Justru dengan adanya perang hoax ini, beberapa fenomena terjadi pemahaman dan bahkan penggunaan simbol-simbol bahkan nilai-nilai agama untuk menyebarkan kebencian dan intoleransi.
Kemudian budaya juga kita temukan ada nilai-nilai budaya yang asli. Di Indonesia, kita ini negara yang sangat kaya dengan budaya. Di sekian juta, ratus juta ya penduduk Indonesia, ini ada beragam bahasa, beragam budaya dan sebagainya dengan nilai kearifan lokal masing-masing yang sangat kaya, yang harus kita pertahankan menjadi kebanggaan bagi kita sekalian. Akan tetapi justru ada beberapa pemahaman-pemahaman yang memang menggerus atau mereduksi nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Bisa dengan apa namanya bahasa-bahasa agama atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Baik itu lewat food, fun, fashion, baik lewat makanan, lewat hiburan ataupun lewat penampilan pakaian dan sebagainya. Itu banyak juga fenomena-fenomena yang menggerus nilai-nilai asli dari kearifan lokal budaya kita. Termasuk juga merambah kepada perasan dari intisari dari budaya kita itu adanya di dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Sampai Pancasila pun ditentang. Nah, ini sangat miris sekali ya bagaimana pemahaman dan pelaksanaan keislaman dan juga kebangsaan yang memang sudah mulai tereduksi oleh beberapa pemahaman dan serangan-serangan pemikiran juga bahkan sampai kepada perilaku-perilaku yang memang masuk kepada intoleransi. Nah, ini beberapa fenomena yang mau tidak mau bukan menakut-nakuti, tapi ini memang fakta dan kenyataan yang sering kita hadapi. Selanjutnya ada 10 ya, ini 10 barangkali saya tidak akan satu-satu ya terlalu banyak ini kalau dijelaskannya. Ada 10 aspek degradasi moral yang melanda suatu negara yang merupakan tanda-tanda akan hancurnya suatu bangsa. Di antaranya pertama meningkatnya kekerasan pada remaja, penggunaan kata-kata yang buruk, kemudian pengaruh peer group, rekan kelompok yang kuat dalam tindakan kekerasan, register ya, narkoba, alkohol dan seks bebas, kaburnya batasan error buruk, currently available, nggak bisa Pak, rendahnya rasa hormat, servisnya mati Pak, orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, ya nggak bisa ditolak masuk ke akses itunya, adanya saling curiga dan kebencian di antara sesama. Coba dari Syamel aja. Juga yang ke-10-nya adanya perilaku-perilaku lain yang tidak bisa disebutkan di sini. Nah, selanjutnya melihat fenomena yang semakin memburuk, khususnya di tanah air kita, di negara Indonesia ini, maka pemerintah pada tahun 2003 mengeluarkan Undang-Undang Pendidikan, yaitu nomor 20, dan lebih menitikkan kepada pengarus utamaan pendidikan karakter yang memang harus segera dibumikan di Indonesia ini. Di antaranya adalah adanya program pembangunan jangka panjang nasional, yaitu PJPN tahun 2005 sampai 2025. Itu berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007. Yang bunyinya RJPN ini terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya banyak undang-undang yang lain, di antaranya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bab 2 pasal 3. Di sini tidak saya sebutkan karena berhubung waktu, nanti insya Allah di waktu yang lain atau kita bisa membaca langsung bagaimana bunyi dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 2003 bab 2 pasal 3. Untuk selanjutnya, untuk mengimplementasikan atau melaksanakan undang-undang tersebut di atas, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional itu mengadakan desain, ada 2 desain untuk bisa
mengarus utamakan pendidikan karakter di semua kalangan termasuk di lembaga pendidikan. Yaitu ada Grand Design Pendidikan Karakter, ada yang satu lagi Minor Desain Pendidikan Karakter. Nah, desain pendidikan karakter yang besar ini dapat kita lihat di gambar berikut ini, yaitu proses pembudayaan dan pemberdayaan bagi seluruh peserta didik khususnya dan bagi semua warga negara. Apa yang dilakukan di dalam Grand Design Pendidikan Karakter ini? Yang pertama adalah menghimpun nilai-nilai karakter. Yang pertama bersumber dari agama, nilai-nilai karakter ini. Kemudian menggali dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga menggali dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, ini galian-galian nilai-nilai ini menjadi nilai-nilai yang luhur. Dibantu dengan teori-teori baik itu pendidikan, psikologi, ya, kemudian teori nilai, teori sosial budaya dan sebagainya. Juga selain itu menghimpun juga untuk menyusun nilai-nilai pendidikan karakter ini menjadi sebuah ilmu khusus, ilmu tentang pendidikan karakter, juga dihimpun dari pengalaman-pengalaman yang terbaik di dunia nyata atau best practice di dunia nyata. Kemudian setelah konsep pendidikan karakter, apa itu pendidikan karakter terhimpun, terwujud jadi sebuah konsep, maka pendidikan karakter ini itu dilaksanakan di satuan-satuan pendidikan. Baik itu satuan pendidikan yang tingkat dasar sampai menengah dan sampai perguruan tinggi yang formal, ataupun di satuan pendidikan keluarga, juga di satuan pendidikan masyarakat. Jadi ada 3 satuan sebetulnya pendidikan, atau disebut dengan tri pusat pendidikan. Dan dilaksanakan melalui 2 hal. Yang pertama adalah intervensi, yang kedua adalah habituasi. Intervensi ini artinya bagaimana menginternalisasikan pendidikan karakter ini melalui perencanaan di lembaga pendidikan yang sudah terstruktur. Misalkan di program kurikulum di sekolah ya ataupun di perguruan tinggi. Nah, itu intervensi dari pemerintah dan intervensi dari pihak sekolah ataupun di suatu lembaga. Kemudian yang kedua adalah lewat habituasi, dilaksanakan di 3 satuan ini. Pembiasaan sehingga menjadi ujung-ujungnya adalah melalui upaya intervensi dan habituasi menjadi perilaku yang berkarakter. Terbentuklah seseorang pribadi yang memiliki perilaku berkarakter sesuai dengan sumber nilainya. Kalau sumber nilai dari agama berarti berkarakter berbasis agama. Karakter berbasis Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45, atau karakter berbasis nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Nomor 20 2003. Dan pelaksanaan intervensi dan habituasi untuk menghasilkan output dan outcome perilaku berkarakter ini didukung oleh perangkat pendukung. Di antaranya ada kebijakan-kebijakan baik dari tingkat pemerintahan sampai tingkat daerah, pemerintahan pusat ya tentunya, kemudian daerah sampai ke yayasan, dan selanjutnya sampai ke satuan pendidikan. Dari satuan pendidikan sampai ke tingkat kelas dan sampai ke tingkat individu. Kemudian ada pedoman-pedoman pelaksanaan internalisasi pendidikan karakter ini. Ada sumber daya yang mendukung. Kemudian ada lingkungan, sarana prasarana, adanya kebersamaan, juga adanya komitmen dari pemangku kepentingan. Ini sebagai perangkat pendukung internalisasi atau implementasi pendidikan karakter. Para pemirsa sekalian, mari kita kaji kembali, walaupun kita sudah pernah tahu apa itu karakter secara sekilas. Secara etimologis, karakter ini berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, Yunani karasen, atau dalam bahasa Inggris itu to mark, ya, yang artinya watak,
sifat, peran, dan sebagainya. Secara istilah, karakter ini adalah mental or moral qualities that make a thing different from others, atau all those qualities that make a thing what is different from others. Ini dari Asfondi, dari buku Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, Oxford University. Jadi intinya secara istilah itu adalah kualitas mental dan moral yang berbeda dengan yang lain, atau semua kualitas yang membuat sesuatu berbeda dari yang lain. Jadi ciri khas itu. Karakter itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas seseorang. Kalau menurut Licona, karakter ini adalah mengandung 3 unsur pokok, yaitu unsur yang pertama adalah mengetahui hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik, knowing the good. Kemudian menginginkan hal-hal yang baik, desiring the good, dengan rasa, dan melakukan hal yang baik, acting the good, dalam cara berpikir, kebiasaan di dalam hati, dan kebiasaan di dalam tindakan. Jadi itulah apa itu karakter yang disebut dengan karakter. Kemudian hakikat karakter dan akhlak, hubungan antara keduanya, menurut Licona karakter itu berkaitan dengan konsep moral. Yang tadi sudah disampaikan ya, moral knowing, sikap moral, moral feeling, dan perilaku moral, moral behavior. Ini berdasarkan ketiga hal itu, maka bahwa karakter itu yang baik itu didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan oleh realisasi melakukan perbuatan baik. Nah, ini karakter itu sendiri terkadang ada suka bias ya. Beberapa orang atau beberapa kalangan, apa sih itu karakter? Kan sudah ada istilah akhlak, ada moral, ada watak, ya. Bahkan ada kepribadian dan sebagainya yang semuanya ujungnya sama sebetulnya, yaitu membentuk perilaku yang baik. Ya, kalau di dalam Islam itu Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini oleh Allah, ujungnya adalah untuk memperbaiki akhlak umat. Ya. Mari kita lihat perbedaan antara akhlak, etika, moral, dan watak ya, supaya kita bisa menempatkannya pada porsinya masing-masing. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah sesuatu sifat yang tertanam di dalam jiwa. Kemudian dari jiwa itu timbul perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dilakukan tanpa melakukan pertimbangan pikiran lagi. Jadi langsung spontanitas. Ujungnya spontanitas. Itulah akhlak. Tapi spontanitas itu sendiri berangkat dari gambaran yang ada di dalam jiwanya. Hayatun nafsi tasduru anhal af'alu bisuhulatin. Nah, etika moral itu sama sebetulnya ya, tapi samanya di mana? Yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari pandang nilai baik, ya, sudut pandang nilai baik dan buruk. Bedanya kalau etika lebih bersifat teoritis filosofis, berangkat dari akal rasional untuk menemukan nilai-nilai itu dari akal rasional sebagai acuannya. Sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis, hal-hal yang dilaksanakan, kebiasaan yang dilakukan seseorang bahkan oleh sekelompok orang ya di komunitasnya. Moral, komunitas Sunda, komunitas Jawa, komunitas apa. Jadi lebih dari kebiasaan. Kemudian apa itu watak? Watak itu seluruh aku yang ternyata dalam tindakannya terlibat dalam situasi ada berkait dengan bakat, ya, temperamen, keadaan tubuh dan lain-lain sebagainya. Ini menurut Puja Wijatna ya di dalam sebuah tulisannya. Kemudian karakter menurut Rencana Aksi Nasional Pendidikan atau RANP. Karakter itu adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti. Ini pengertian pendidikan karakternya. Kalau tadi pendidikan karakternya, mohon maaf. Sekarang ke apa itu pendidikan karakter? Jadi pendidikan karakter itu adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan akhlak yang bertujuan mengembangkan kemampuan yang ada di dalam peserta didik untuk dapat memberikan keputusan baik atau buruk. Apakah sesuatu itu baik atau buruk itu diputuskan oleh seseorang yang sudah memiliki tertanamnya nilai di dalam diri. Memelihara apa yang sudah baik, mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekarang apa itu internalisasi pendidikan karakter? Tadi kita sudah tahu apa itu karakter, apa itu pendidikan karakter, dan sekarang apa itu internalisasi pendidikan karakter? Internalisasi adalah proses penanaman sesuatu atau penanaman keyakinan, penanaman sikap, dan penanaman nilai. Jadi lebih ke penanaman. Nah, internalisasi pendidikan karakter berarti sebuah proses, yaitu yang proses yang dilakukannya adalah melakukan penghayatan, pendalaman, penguasaan sesuatu nilai karakter secara mendalam dengan melalui bimbingan, pembinaan, arahan, dan sebagainya, sehingga tertanamlah secara permanen pada diri peserta didik. Itu internalisasi, proses penanaman dan proses arahan, pembinaan, dan sebagainya. Selanjutnya nilai-nilai karakter untuk itu tadi sudah disampaikan. Nilai karakter itu mencakup 3 dari Lipona tadi. Ada moral knowing, ada moral feeling, dan moral action. Ketiga-tiganya itu secara sosial antropologi itu berkait dengan 5 aspek ataupun 5 objek di mana seseorang berinteraksi. Yang pertama adalah berbuat baik. Karakter yang berkaitan dengan berbuat baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, beribadah. Ya. Kemudian juga berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik terhadap lingkungan, dan berbuat baik di dalam satu bangsa, menerapkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, nilai-nilai itu apa saja sih yang termasuk ruang lingkup dari karakter ini? Karakter itu dari penanaman nilai. Nah, sekarang nilai-nilainya apa saja? Core ethical value atau nilai-nilai inti di dalam pendidikan karakter yang diterapkan dan dikembangkan, dilaksanakan, ditanamkan, itu nilai apa saja? Itu ada core-nya ethical value. Nah, ini beberapa pandangan menurut Thomas Lickona bahwa nilai-nilai yang ditanamkan itu diantaranya adalah trustworthiness, ya, kepercayaan, kemudian respect, ya, kemudian responsibility, tanggung jawab, fairness, ya, kemudian caring, care ya kepada orang lain, honesty, kejujuran, courage, diligence, integrity, dan citizenship. Ini nilai-nilainya yang ditanamkan kepada seseorang. Kemudian ada 49 karakter ini yang bersumber dari karakter first ya, tahun 2009. Ini banyak sekali kalau disebutkan ya, terlalu lama. Nanti kalau perlu bisa di-share materinya ya. Kemudian selanjutnya kerangka konsep core ethical value pendidikan karakter itu dasar ataupun landasan pendidikan karakter itu adalah berangkat dari manusia. Manusia sebagai subjek di dalam pendidikan karakter juga sebagai objek. Ini di dalam diri manusia, fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa aspek. Di antaranya ada aspek intelektual, ya, fitrah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Kemudian aspek fisik, aspek emosional, dan aspek spiritual. Ini yang harus dikembangkan. Kemampuan-kemampuan atau aspek-aspek inilah yang nanti diberikan penanaman nilai pada diri manusia. Selanjutnya kerangka konsep core ethical value ini yang islaminya, tawaran dari Islam. Aspek jasmani, kesehatan, kebersihan, kerapihan. Aspek intelektual, kecerdasan. Kemudian ada aspek yang lainnya, agama itu keimanan, ketakwaan. Ada akhlaknya, tahalli, tajali, konsep dari Imam Ghazali. Aspek emosinya adalah peduli, kreatif, empati. Ini nilai-nilai utama ya atau core-nya ditanamkan. Bahkan menurut Kementerian Pendidikan Nasional itu ada 18 nilai yang dikembangkan. Ini tidak akan saya sebutkan satu persatu. Mengingat waktu ya, ini sudah tidak terasa ya, sudah 11 menit, sudah setengah jam lebih. Kemudian lanjut ya, di dalam Al-Quran pun banyak
nilai-nilai karakter, di antaranya nilai karakter kebaikan, ihsan, kebajikan, albir, menepati janji, al-wafa, sabar, jujur, takut pada Allah, bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, pemaaf. Ini dalam beberapa Al-Quran, Al-Qasas ayat ke-8 ayat 77, Al-Baqarah surat kedua ayat 177 dan selanjutnya. Bisa kita kaji dalam Al-Quran dan juga dengan bantuan tentunya para ulama fasirin ya, dan para ulama muhaddisin. Ruang lingkup karakter ini tadi sudah disampaikan, karakter itu berkaitan dengan interaksi hablum minallah dengan khaliq dan hablum minan nas atau hablum minal makhluk. Makhluk itu ada manusia, ada hewan, ya, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya selain manusia. Makhluk ini adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu yang bukan Allah. Itu pengertian di sebuah tafsir. Ini selanjutnya bagaimana untuk ke arah internalisasi? Apa pendidikan karakter itu benar merupakan sesuatu yang dilakukan tidak mudah untuk dilakukan? Jawabannya adalah semuanya mengatakan ya. Nah, pendidikan karakter itu memang memerlukan waktu panjang. Jawabannya ya atau tidak? Betul ya. Jadi pendidikan karakter itu tidak mudah, betul. Pendidikan karakter itu sebuah proses yang panjang, itu betul juga. Tapi pendidikan karakter itu bagian penting dari pendidikan nasional dan sudah ada sekolah yang berhasil mengembangkan pendidikan karakter ini. Keberhasilan itu tentunya ada indikator-indikatornya. Ini saya pernah melakukan penelitian secara khusus kepada 2 sekolah. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi sebuah buku ya. Sudah ber-ISBN, sudah terbit pada tahun 2020. Judulnya adalah Manajemen Pendidikan Karakter. Barangkali nanti ada yang perlu untuk menjadi inspirasi pedoman di lembaganya masing-masing, boleh daftar saja nanti ke Pak Rudi atau ke Pak Tejo di sini di Stubik Amit Bandung. Ya, itu dikupas secara ya menurut saya sih tuntas, tapi memang pasti belum optimal. Perlu diteliti lagi, perlu dikembangkan lagi. Kemudian lembaga pendidikan itu formal itu memang sangat penting ya. Mengapa pendidikan karakter itu sampai harus dilaksanakan di lembaga pendidikan formal khususnya? Kita berbicara pendidikan formal karena ruang lingkupnya ya TK, SD, SMP, SLA sampai perguruan tinggi. Tapi membahas ini dulu, yang fokus dulu ke formal. Walaupun sebetulnya ini konsep-konsepnya bisa dilaksanakan di non formal atau bahkan informal. Mengapa pendidikan karakter dilaksanakan di lembaga pendidikan formal, termasuk di kampus-kampus SLA, SMP, SLTP atau di pendidikan dasar? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama karena banyak keluarga, baik itu tradisional maupun non tradisional, yang tidak melaksanakan pendidikan karakter. Sehingga lembaga pendidikan yang notabene dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik putra-putri yang ada di masyarakat, dari lingkungan keluarga masing-masing menitipkannya, itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan, implementasikan pendidikan karakter itu. Kemudian yang kedua, karena peran sekolah di sini bukan hanya sekolah, perguruan tinggi juga ya, tidak hanya bertujuan membentuk anak cerdas saja, tapi juga memiliki kewajiban membentuk anak baik. Yang ketiga, kecerdasan seorang anak hanya bermakna, punya makna manakala dilandasi dengan kebaikan. Ya, jadi tidak hanya pandai secara intelektual, akan tetapi juga dia memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ini mungkin Pak Rudi bidang keahliannya nih, Pak Rudi Kurniawan. Kemudian yang keempatnya karena membentuk anak didik agar berkarakter tangguh itu bukan hanya sekedar tugas tambahan ya bagi guru, pendidik, dosen, melainkan tanggung jawab yang melekat pada perannya sebagai pendidik. Jadi sebagai guru ya, guru itu kan luas. Kalau di kita guru itu ya SLA ke bawah, tapi sebetulnya guru itu umum. Hanya penamaannya aja, kalau di perguruan tinggi dosen, kalau di pesantren kiai atau ajengan dan sebagainya. Nah, dengan pendidikan karakter, pendidikan karakter ini akhirnya harus dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Karena lembaga pendidikan formal itu merupakan satuan pendidikan yang bisa menjadi wadah untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan nilai, membentuk manusia yang berkarakter tadi. Pusat, jadi pusat kegiatan pendidikan.
Itu dipusatkan di lembaga formal. Ya. Nah, pendidikan karakter itu ada yang secara formal sebagai sebuah mata kuliah di beberapa perguruan tinggi, dan ada yang terintegrasi. Jadi nilai-nilainya itu terintegrasi di seluruh aktivitas atau kegiatan pendidikan. Tidak secara eksplisit ya, sebagai sebuah mata kuliah, akan tetapi nilai-nilainya itu dilaksanakan di seluruh kegiatan, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan sebagainya. Itu ada di dalamnya penanaman pendidikan karakter. Kok bisa ya? Bisa. Bisa. Asal nilai-nilainya itu dipahami, kemudian diadakanlah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada nilai itu tertanam di dalam jiwa peserta didik. Nah, dengan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran, ini menandakan pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan itu adalah pembelajaran yang bermakna. Ya, bermakna karena mengandung internalisasi nilai-nilai. Nah, ya, 15 menit lagi ya. Ini dibacakan aja ke situnya, masih banyak sebetulnya ini. Dan ini secara secara ruang lingkup yang lebih kecil, mikro ya. Kalau tadi makro ya, yang grand design itu makro. Ada planning, ada organizing, actuating, dan ada controlling. Itu di strategi desain makro dalam pendidikan karakter ini. Ada di desain mikro ini ada 4 ya, di kegiatan di lingkup yang lebih kecil. Pertama, pendidikan karakter dilaksanakan di KBM di kelas, kemudian dilaksanakan juga di budaya sekolah. Budaya sekolah itu di sini kegiatan-kegiatan kehidupan keseharian di satuan pendidikan. Kemudian juga di kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Kemudian di kegiatan keseharian di rumah. Ini strategi mikro. Ini ada diintegrasikan ke dalam KBM pada setiap mata pelajaran, baik di RPP-nya ataupun di budaya kelasnya. Kalau KBM, kalau budaya sekolah ini kehidupan pembiasaan sehari-hari. Kalau di STEMIK Amik Bandung, kalau bertemu dosen itu merempuhkan badan, assalamualaikum. Itu kan kebiasaan di dalam sebuah komunitas lembaga pendidikan. Kemudian untuk ekstrakurikulernya itu terintegrasi dalam kegiatan ekstra, pramuka, olahraga, karya tulis. Kalau mahasiswa mungkin ada panjat tebing, itu ada nilai-nilai karakternya. Kemudian juga di kegiatan di rumah itu penerapan kebiasaan keseharian di rumah. Di rumah juga itu ya sebagai manajernya orang tua kita ya, masing-masing atau lingkungan. Kemudian untuk bisa menginternalisasi pendidikan karakter ini, maka tentunya memerlukan pengelolaan. Mengapa selama ini pendidikan karakter ini di dalamnya ada pendidikan agama, ada pendidikan budaya dan sebagainya. Akan tetapi outputnya atau lulusan-lulusannya atau bahkan pada saat jadi siswa dan mahasiswanya masih ada yang berperilaku menyimpang. Mengapa demikian? Saya pernah menuliskan hal ini, jawaban ini di dalam sebuah tesis ya waktu S2 dulu, itu bagaimana implementasi kurikulum pendidikan akhlak di sekolah menengah. Itu karena apa? Di antaranya karena kurang memperhatikan pengelolaan atau manajemen, atau kurang melaksanakan prinsip-prinsip manajemen atau indikator-indikator manajemennya tidak diterapkan di dalam menginternalisasikan karakter ataupun akhlak. Ini oleh karenanya sangat penting pendidikan di lembaga pendidikan ini, internalisasi pendidikan karakter perlu dilaksanakan perencanaan, ada pengorganisasiannya, ada pelaksanaannya maupun pengawasannya. Jadi yang harus secara fokus, secara khusus dengan komitmen bersama seluruh warga lembaga pendidikan. Berarti pengen beli itu teh. Boleh kita melaksanakan POAC ini. Pengen beli sisir kucing yang bisa ditekan nggak? Ya, kita lewat aja ini. Kemudian pembahasan tentang urgensi manajemen di dalam internalisasi pendidikan karakter ini. Yang pertama adalah
materinya tentang fungsi manajemen, walaupun fungsi manajemen ini banyak teorinya. Salah satunya yang paling sederhana adalah judge artery. Kemudian akan kita bahas juga di sini sumber-sumber nilai pendidikan karakter. Kemudian yang C-nya adalah pembelajaran sebagai implementasi pendidikan. Kalau teh Fokus ya pembahasan kita, membuat mohon baru dimengerti semuanya. itu gede gak sih biaya itu? Ya, fokus diskusi kali ini adalah bagaimana Biaya pembelajaran potongannya sebagai wadah atau sebagai apa cuma namanya, ini ya alat untuk mengimplementasikan pendidikan karakter. 40.000. Ada teori-teorinya, tapi dilewat saja yang ini ya. Akan berfokus kepada yang C ya, pembelajaran sebagai implementasi dari pendidikan karakter. Kemudian ini ada planning, organizing, ada ini sih yang supaya directing dan controlling Paginya menurut dulu. judge artery. Dan menurut ini punya teori-teori masing-masing, Luther Gulick dan kawan-kawan. Tidak akan saya bahas di sini. Kenapa Dan keluar? sumber nilainya tadi sudah disampaikan. Betah atau emang lagi ada masalah di Dasar kerja? negara, undang-undang nasional, pendidikan nasional dan nilai. Ini untuk apa namanya? Implementasikan pendidikan karakter. Oh iya. Negara. Iya. Ini programnya ada 3 basis ya menurut. Udah aku masukin. Iya. Mohon maaf ini ada yang ngobrol ke sini di Masukin saja di tanggal 25 ini. Halo, mohon di mute ini karena waktunya juga Masukin aja sekarang nggak apa-apa. Oke. terdabling ya. Pak Dede paling di sheet yang satunya ya Pak. Pak Dede udah aku buat enrichment. Berapa mata kuliah? Berapa hari? Ini yang terakhir ini
Oh iya, terima semua ya. Halo, cek sound. Tadi kedengaran yang tadi Bapak sampaikan? Kagak kedengeran, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran ke mute ya. Sekarang sudah ya. Iya, ya, Pak. Tadi di tujuan ya, dari sejak tujuan tadi sudah disampaikan. Kemudian programnya ini kalau dibahas bisa berjilid-jilid panjang ini. Program pendidikan karakter itu ada 5 ya.
Pengajaran itu sendiri panjang, ini keteladanan, contoh dan uraian, kemotivasian, pemisah, penegakan aturan. Kita masih di sekitar konsep pendidikan karakter. Kemudian di dalam proses itu adalah pelaksanaan pendidikan karakternya lewat kurikulum, pendidik, siswa, sarana dan prasarana pendidikan dengan menjadikan sumber nilai yang 4 tadi sebagai sumber inspirasi moral dan rujukan tertinggi ya dalam pelaksanaan pendidikan karakternya. 10 menit lagi. Tidak, Pak. Gimana? Ya, halo, gimana? Sudah ada, udah. Model pendidikan, model penilaiannya ini sampai sini aja terakhir ya, tanggung. Model penilaian itu bisa dilaksanakan dengan papers and pencil untuk menilai alatnya ya ini atau instrumennya. Instrumennya itu papers and pencil, teks tertulis, juga bisa portofolio, kumpulan tugas, kumpulan prestasi, keberadaan diri keseharian pembelajar. Itu bisa menjadi sumber-sumber alat ukur. Proyek tugas terstruktur, ada produk, hasil karya pembelajar, ya, artinya hasil karya peserta didik, performa, penampilan diri peserta didik yang berkarakter di depan umum pada saat berinteraksi. Nah, ini semuanya adalah instrumen-instrumen untuk menilai karakter seseorang. Mungkin berkembang lagi nanti. Kemudian juga kesimpulan pencapaian nilai karakter itu dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Seseorang itu pada saat pendidikan karakter ya itu untuk menilai kemajuannya, apakah sudah berkarakter atau belum, itu kalau yang nilai yang umum biasanya pakai angka ya Pak ya. Dari angka A, B, C, D atau nilai 100, nilai 80, 70. Tapi untuk pendidikan karakter ini kualitatif itu diekspresikan dengan BT ya, artinya belum terlihat. Misalkan seseorang ingin core-nya adalah ingin ditanamkan disiplin. Ternyata terlambat, sudah beberapa bulan belum masih terlambat terus. Ini berarti BT belum terlihat. Kemudian ternyata setelah terus gencar pendidikan karakter dengan manajemen yang bagus, akhirnya dia sudah ada perubahan. Ya, tadinya tidak pernah hadir, akhirnya hadir walaupun sebulan sekali misalnya, itu sudah mulai terlihat. Kemudian tiap hari berarti sudah mulai berkembang. Dan ya MB ya, tulis MB dan MD artinya sudah membudaya, sudah menjadi karakter, tidak usah disuruh-suruh juga dia sudah disiplin sendiri. Nah, ini ya simbolisasi dari nilai untuk menilai karakter. Dan ini bukan nilai untuk menentukan lulus tidak lulus, akan tetapi nilai di sini artinya untuk memantau proses perkembangan karakter seseorang. Terakhir, ini memang terakhir, saya di dalam manajemen, di dalam proses internalisasi pendidikan karakter ini ada penawaran konsep ya. Konsep manajemen pendidikan karakter di sini ini adalah hasil penelitian disertasi saya waktu itu. Hasilnya menghasilkan produk penawaran konsep manajemen pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Karena tadi saya latar belakangnya dari UIN ya, Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama ada input, kemudian input ini ada mahasiswa, ada siswa, peserta didik lah. Kemudian ada proses seleksi, walaupun di proses seleksi sendiri ini ya ada mungkin beberapa penafsiran yang sama, ada yang berbeda ya. Seleksi ini umumnya adalah seolah-olah tes lulus tidak lulus. Itu yang disebut dengan ada klasifikasi, ada klasterisasi seleksi. Kalau klasterisasi ini seorang bisa lulus tidak lulus, masuk ke perguruan tinggi ya, atau masuk ke lembaga pendidikan. Tapi kalau klasifikasi semua masuk, kan tapi dilihat latar belakangnya. Ini karakternya seperti apa dan nanti disiapkan bagaimana model pembinaannya. Itu klasifikasi. Jadi seleksi ini mengandung klasterisasi dan klasifikasi. Kemudian masuk siswa ke dalam ataupun mahasiswa di dalam suatu lembaga pendidikan ada proses pendidikan karakter ya. Itu di sini berbasis Islam atau berbasis yang lain. Kemudian di dalam proses itu ada masalah-masalah dan untuk memecahkan masalah juga kita meminta tolong pada teori-teori. Teori ini bisa menjadikan sebuah penolong untuk memecahkan masalah. Di dalam proses pendidikan karakter ini, yang saya tawarkan yang perlu dilaksanakan di lembaga pendidikan itu ada dua. Pertama, lembaga pendidikan harus menerapkan fungsi manajemen.
perencanaan, pengawasan, dan memilih 8 komponen. Memilih tujuan, materi, metode, evaluasi, guru, murid, media, dan lingkungan. Ini harus dilaksanakan dengan indikator-indikatornya masing-masing, yang akhirnya akan menghasilkan output siswa berkarakter. Kalau nilai dasarnya Islam berarti siswanya berkarakter Islami. Kalau yang Kristen mungkin berkarakter Nasrani atau Kristiani dan sebagainya. Barangkali itu saja, dan memang kebetulan pas. Ini terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk mengembangkan apa yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Ini sekali lagi mohon maaf, saya bukan satu-satunya sumber. FGD, Group Discussion, berarti semuanya berpartisipasi. Itu tidak hanya bertanya, tapi juga menjawab atau memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif untuk berkembangnya tambahan wawasan dan keilmuan kita. Ya, untuk season 2 ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.37. Masih ada setengah jam lagi lah sampai pukul 15 ya. Ya, silakan tanya jawab ya, ataupun pernyataan memperkuat bisa, ataupun memberikan masukan-masukan, ide-ide, gagasan dan sebagainya. Baik, mungkin dari saya Pak Asep. Oh enggak, Pak Rudi, aduh. Dari Kojona dulu nih. Memberikan contoh. Silakan sambil minum dulu kopinya ya, barangkali santai. Silakan konsumsinya dimakan dulu. Di masing-masing. Ya, diminum dulu, ditampi Pak Rudi, Pak Dokter Teja. Terima kasih Pak Asep tadi kita membuka wawasannya bahwa musyawarah provinsi dari Universitas disampaikan bahwa itu tetap ada dua ranah. Ya, feedback nih. Yang Pak Asep di-mute dulu, Pak. Ya. Nah, ya. Aduh. Bisa ya. Cek. Nah, saya udah kedengaran? Nah, Udah, Pak. Ya. Jadi pendidikan soft skill itu harus gini, hard skill itu penting. Tetapi soft skill juga perlu gitu ya. Jadi memang ini harus saling mendukung. Nah, karena tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Asep karakter itu bagaimana cara mengukurnya ya. Ini kan harus ada Mohon izin Pak, suaranya kagak ada Pak. harus tetap. Nah, itu dimatiin. Sudah, Pak. Bagaimana, sudah kedengaran suaranya? Sudah, Pak. Tapi kedengaran kan? Sudah katanya Pak. Saya nggak pakai yang di sini.
Mic-nya off, Pak. Alhamdulillah. Ini baik sekali, Pak. Ini jadi saya insya Allah akan berbagi lah dengan pengetahuan praktis karakter building yang secara universal saja, Pak. Itu Pak ya. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara menjaga agar karakter kita itu tetap ada di hal-hal yang ukurannya baik. Terima kasih, Pak. Iya, pertanyaannya sangat strategis dan menggigit sekali. Fokus pada proses internalisasi. Bagaimana internalisasi pendidikan karakter? Yaitu salah satunya adalah supaya karakter atau nilai core ethical value yang memang direncanakan untuk ditanamkan ini pada seseorang itu betul-betul dilaksanakan dan terjaga. Ya, salah satunya adalah keimanan. Keimanan kan al-imanu yazid wa yanqus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Saya mencoba menjawab dan nanti mungkin ada tambahan masukan. Di sini ada Pak Dr. Tejo atau yang lainnya, silakan. Saya dari dua aspek saja di antara cara untuk tetap mengistiqomahkan karakter yang baik itu tetap baik, tidak sampai luntur. Nah, ini pertama adalah secara konstitusi atau secara lembaga itu harus melaksanakan dimensi pendidikan karakter itu yang 5 tadi, yaitu terus komitmen melaksanakan internalisasi pendidikan karakter lewat pembelajaran, itu terus digalakkan dan diupayakan. Kemudian yang keduanya adalah lewat pemotivasian. Yang ketiganya adalah lewat pembiasaan. Kemudian lewat penegakan aturan. Nah, ini upaya yang tadi sebetulnya secara teori sudah disampaikan. Itu harus dilaksanakan yang 5 tadi secara konsekuen. Insya Allah peserta didik kita itu akan tetap istiqomah di dalam berperilaku yang positif. Kemudian Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitabnya menjelaskan bahwa karakter ini harus dibina melalui 4 hal. Di antaranya yang pertama adalah sering-seringnya untuk bermuhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri. Apakah introspeksi diri itu oleh dirinya sendiri? Kalau dirinya belum sadar untuk introspeksi, bagaimana ya Pak Rudi atau Pak Asep? Ya, itu salah satu di antaranya adalah di luar itu kita sering mendengarkan tausiah kalau secara formalnya, atau informalnya ada tausiah secara individu. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang insya Allah kalau berteman dengan orang yang baik maka di dalamnya akan banyak tausiah ataupun ada muhasabah dari luar terhadap diri kita, seperti itu. Tapi kalau berteman dengan yang karakternya tidak baik, maka akan tertutup untuk bisa bermuhasabah, baru-baru ingat pada kebaikan yang ada menurut dia itu kebaikan menurut dia itu justru keburukan-keburukan yang dia laksanakan, misalkan itu muhasabah. Kemudian yang kedua adalah dengan muaqabah. Muaqabah ini adalah hukuman-hukuman. Jadi seorang yang melanggar, maka setiap pelanggaran itu ada hukumannya. Seperti berpuasa yang di puasa Ramadan, seseorang yang sengaja membatalkan maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara harus memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Dan juga berpuasa untuk berpuasa kembali ya. Di antara pilihannya berpuasa kembali di waktu yang lain, tapi tetap sambil bertobat dan sambil itu ya. Itu muaqabah, hukuman. Dari hukuman itu akan memberikan efek jerah dan itu merupakan mengingatkan seseorang untuk kembali dan tetap di jalur yang karakter yang positif. Juga ada disebut dengan muahadah. Muahadah itu adalah perjanjian dengan hati nurani sendiri. Apabila seseorang merasa menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat, maka dia komitmen
dengan janji pada diri sendiri bahwa dia tidak akan melakukan kembali. Kemudian yang terakhir adalah mujahadah. Mujahadah atau jihad ini artinya berupaya keras, ya, berjihad untuk melakukan hal-hal baik yang memang hal-hal baik yang selama ini dia lakukan. Itu diantaranya ya Pak. Diantaranya. Jadi tadi aspek dari pengkondisian intervensi lingkungan tadi yang 5 tadi, dan ini intervensi dari diri sendiri, termasuk di dalamnya juga ada sih dari lingkungan, yaitu ada muaqabah, hukuman di antara. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Ada Kang Irfan. Bagi rekan-rekan di Mas, mau bertanya silakan. Dari mahasiswa, barangkali dari rekan dosen, bertanyakan maka kita masih ada waktu kalau 12. Kalau tidak, mungkin Pak Asep bisa bertanya kepada mahasiswa. Iya, nanti Bapak tanyakan nih, ya, kepada salah seorang mahasiswa ataupun mungkin bisa jadi Pak dosen. Silakan. Dari apa yang sudah dipaparkan ini, barangkali ada yang belum paham ataupun sudah paham tapi memperkaya, ataupun hal-hal lain untuk bisa interaktif ya. Ya, ada saya biasanya biasa kalau saya itu biasa bagus Ya, baiklah Pak Rudi, ini mewakili dosen ataupun mahasiswa ya yang sebetulnya ada pertanyaan, mereka tadi cuman malu-malu untuk menyampaikannya. Bisa lewat chat juga bisa ya. Ini barangkali di chat juga ada ya barangkali ya. Malu menyampaikan suara merdunya, tapi akhirnya di chat. Ya, silakan. Ini mungkin mau terakhir untuk mengisi link ini ya. Untuk mengisi link daftar hadir bagi mahasiswa yang PKBI khususnya ya. Nanti akan jadi bahan untuk penilaian tugas kehadiran di PKBI ini. Tadi pertanyaan dari Pak Rudi adalah apa yang dimaksud dengan adab di atas kecerdasan. Gitu. Kenapa orang banyak yang cerdas tapi adab sopan santunnya tidak dilaksanakan. Banyak orang pintar akan tetapi akhlaknya ataupun perilakunya, ucapannya itu jauh daripada nilai-nilai karakter yang baik. Itu kalau dibuka lagi dalam sebuah kitab Adabul Alim wal Muta'alim atau dari kitab Ta'limul Muta'alim yang sekarang ini bahkan di semester 2 di STEMIK ini sedang dibahas itu tentang adab sopan santun. Jadi intinya tanamkanlah kepada peserta didik atau kepada semua umat Islam khususnya atau semua orang ya, walaupun memang bukan Islam tetapi ini baik. Apa yang dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah menamatkan kegiatan menuntut ilmu sudah berada di masyarakat, akan tetapi di masyarakatnya itu ilmunya tidak bisa diamalkan.
Bahkan dia tidak bisa menyalurkan ilmunya itu untuk dinikmati oleh lingkungannya. Bahkan dia jauh terpental, bukan berada di lingkungan masyarakat yang bisa membuat dirinya mengamalkan ilmu pada masyarakat, ya, otomatis pada dirinya sendiri, keluarga, ya, dan masyarakat umum. Akan tetapi justru dia malah oleh Allah dihukum dengan cara dia berada hidup di masyarakat yang memang sulit sekali, yang karakternya sama dengan dia atau lebih rendah, atau berada di lingkungan yang orang sulit untuk diberikan arahan. Itu merupakan ujian, merupakan balasan bahwa ilmu seseorang itu disebut dengan ilmu tidak barokah. Jadi kalau di dalam Islam itu ada yang disebut dengan ilmu barokah. Nah, ilmu barokah itu ilmu yang dia bisa mengamalkan ilmunya, baik itu ilmu teknologinya, ilmu umumnya, akan tapi dia memiliki akhlak yang baik dan berperan dirasakan, dibutuhkan oleh banyak pihak di masyarakat. Itulah dengan ilmu yang barokah. Mengapa ada juga yang seperti itu yang tidak barokah? Yang tidak barokah itu yang tidak memiliki ilmu tapi tidak dilandasi oleh iman. Tadi kan Allah akan meninggikan derajat seseorang itu sebelum iman ilmu dulu kan. Ya ayyuhallazina amanu, atau yarfa'illahul ladzina amanu, Allah akan meninggikan derajat orang beriman. Walladzina utul ilma darajat, yang memiliki ilmu. Jadi ilmu yang seperti apa? Yang tinggi derajatnya, yang berdasarkan kepada iman. Itu karena selama proses menuntut ilmunya tidak melaksanakan tata cara proses menuntut ilmu yang berakhlak. Adab sopan santun pada saat mencari ilmunya tidak dia laksanakan. Seperti di dalam Islam itu ada yang disebut dengan warok. Ya. Dalam menuntut ilmu kita harus warok. Nah, Bapak akan tanya nih karena nggak ada yang bertanya. Ya. Tolong Bapak tanya ke salah satu aja nih. Ada Fauzan Ambadar nggak di sini? Ataupun Khairul Amaral. Apa masih ingat gak atau siapa? Apa yang disebut dengan warok di dalam proses menuntut ilmu? Atau siapapun, mahasiswi juga boleh. Bapak tanya ya. Kalau tidak ada yang menjawab berarti nilai kehadirannya tidak 100, bisa turun kehadirannya karena tidak mau menjawab. Minimal ada yang mewakili. Apa yang disebut dengan warok pada saat proses menuntut ilmu? Untuk mendapatkan ilmu yang barokah tadi, ilmu lebih adab lebih diutamakan daripada akhlak. Ya, silakan. Bapak tunjuk dulu yang sering ketemu ini Khairul Amaral ya kalau hadir ataupun Fauzan. Di kelas C itu ya. Perwakilan coba di kelas lain, kelas B. Jangan pada keluar karena nggak mau menjawab ya, atau takut ditanya. Silakan. Dari LDK barangkali kan setiap hari suka ketemu. Apa itu dengan warok? Adi Iswandi lah, coba Adi Iswandi barangkali itu dari pesantren. Bisa memberikan penjelasan buat yang lainnya juga. Ya, ini nggak pada mau menjawab. Ini bagian dari ini ya, kalau menjawab apa yang ditanyakan guru, itu adalah bagian dari adab sopan santun, mencari ilmu, mendapatkan hal yang barokah. Kalau seseorang di sini menjawab, maka dia insya Allah semuanya juga akan barokah ya, karena ada perwakilan. Apalagi orang yang mau menjawabnya. Apa warok? Ini sebentar lagi UTS. Nanti kalau ditanyakan, ya ini ada yang menjawab secara chat, tahu siapa namanya nih. Warok adalah menjaga diri dari hal-hal yang dilarang atau tidak pantas dilakukan oleh seseorang penuntut ilmu atau yang gitu. Nah, silakan siapa yang barusan? Adi Iswandi. Lebih rincinya lagi. Silakan Adi Iswandi. Aduh si Bapak. Mewakili aja, mewakili yang lain. Karena yang lain malu-malu katanya nitip pesan ke Adi. Ya Pak, sama saya juga malu Pak. Aduh. Mungkin ya, Pak. Walaupun malu, sambil malu tapi tetap menjawab. Ya Pak, sepengetahuan saya Pak, waro itu apa ya, sifat apik Pak, kalau bahasa kitanya apik gitu ya. Apik atau dia hati-hati, atau dalam menentukan suatu pilihan, atau dalam menentukan suatu
pilihan itu dengan menjalani proses dulu atau bertahap dulu, atau enggak langsung secara blak kita milih ini gitu Pak. Dia waro itu memiliki konteksnya itu ada pada pikiran dengan menjalankan suatu itu dengan cara hati-hati atau dipikir dulu lah sebelum dilakukan gitu bahasanya Pak. Mungkin gitu Pak. Aduh rada malu ini Pak. Ada yang bisa memberi contoh hati-hati dalam hal apa? Hati-hati dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori hati kita dengan dosa, dengan maksiat. Itu waro. Ya contoh diantaranya ini mah diulang di kelas. Makan makanan harus dari yang halal, minuman. Itu bagiannya dijauhkan, menghindarkan diri. Apik milih-milih makanan nih. Mau makan nih tapi ya makanannya menang maling maling. Ya yang subhat juga. Bapak sudah contohkan dalam belajar tiba-tiba dia memakai buku ataupun alat tulis orang lain tanpa izin. Nah itu termasuk tidak hati-hati. Ya. Kalau dia nggak punya pulpen atau apa, ya, tapi dia izin dulu ke yang lain, nah itu berarti dia sudah waro, hati-hati dalam menggunakan apapun, dalam mengkonsumsi, dalam menggunakan barang, di dalam berucap kata-kata tidak menyakiti orang atau menyinggung, itu hati-hati di situ dalam perilaku. Kemudian apapun jalan yang diharamkan Allah, pada saat mencari ilmu dia jauhi dan berhati-hati jangan sampai terjebak ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah waro. Akhirnya dengan demikian dia akan mendapatkan ilmu yang barokah dan adab, ya Bu. Ya, Pak Rudi. Dengan demikian adab akan lebih ditempatkan di atas oleh para peserta didik ini karena selama proses belajarnya waro. Itu salah satu aja, sebetulnya banyak ya cara-cara untuk supaya adab itu menjadi prioritas dibanding ilmu atau dibanding intelektual. Paling di antaranya saja ya, kalau diperluas lagi waktunya panjang, ini harus ngaji khusus. Iya. Oke, alhamdulillah sudah ada yang mewakili. Kita ada waktu 2 menit lagi ya, Pak Rudi. 2 menit sebelum ditutup dan semuanya dipastikan sudah mengisi link absensi ya. Ada yang sudah mengisi link absensi kemudian kabur. Anda sudah mengisi. Nggak apa-apa, segitu juga ya, alhamdulillah. Termasuk misalkan salah satu waro itu adalah lebih menempatkan prinsip lebih baik tidak taat daripada tidak maksudnya lebih baik tidak taat dibanding tidak menghormati. Lebih baik tidak taat daripada tidak menghormati. Jadi kalau ke guru misalkan ada sesuatu hal kemudian tidak mau mengikuti, tapi dia menyampaikannya atau menolak yang tidak mau dia ikuti itu dengan cara yang baik. Pak, saya nggak bisa hadir nih di PKBI. Nah gitu. Mohon maaf, saya ada keperluan. Jadi jangan sampai redaksinya dengan redaksi lain yang di situ tidak ada rasa hormat. Seperti itu ya, tidak ada rasa hormat, tidak. Atau kita punya orang tua, ada seseorang yang punya orang tuanya Nasrani ataupun yang beda agama dengan kita, itu kita tidak taat kepada kedua orang tua yang non muslim itu tidak apa-apa, dalam artian tidak taat akidahnya, tapi kita diwajibkan untuk menghormati, untuk menghargai, sopan santun kepada orang tua, nggak boleh mencaci maki gara-gara dia beda dengan kita. Nah itu di antara ajaran-ajaran Islam yang memberikan etika sopan santun adab untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Di kuliah kan semester ini sedang disampaikan. Kan sebentar lagi UTS ya. Iya. Pertanyaan di chat dari gimana ya Pak? Ya, isi pertanyaannya gimana Pak Rudi, barangkali saya nggak kelihatan. Ya. Oh iya ini. Jadi ada tambahan waktu sedikit, tapi orangnya masih tetap hadir nggak di sini? Hadir Pak. Oh, suaranya alhamdulillah. Cuman malu-malu mengeluarkan suaranya ya. Iya. Bagus sekali.
apa yang disampaikan tadi, bagaimana ruang lingkup pendidikan karakter dan ruang lingkup kultural. Begitu ya? Begitu, bukan? Ya, Coba suaranya Bapak pengen dengar biar lebih jelas. Baik Pak, sebelumnya saya Sufner Adi, mohon maaf izin bertanya, untuk basis kultur lembaga pendidikan bersifat struktural, polisional, dan eventual boleh dijelaskan lebih mendalam atau detail terkait hal tersebut. Sebelumnya terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Untuk apa namanya? Siapa tadi barisan? Yusuf Pak. Yusuf. Kelas berapa Yusuf? 21 MJD. Ya. Oh, MJD dari Unpas ya ini ya? Iya Pak. Oh, ini dari Unpas, Pak. Mahasiswa Unpas. Iya. Ya, mahasiswa Unpas. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini ya. Nah, ini untuk basis kultur lembaga yang bersifat struktural, artinya kultur itu sendiri, pendidikan karakter lewat budaya itu artinya pendidikan karakter lewat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang menjadi ciri khas lembaga itu. Seperti di Unpas kan ada apa namanya nyantri, nyakola, dan apa satu lagi itu ya. Itu kan jargon dari Unpas itu ya. Masih ingat jargon Unpas? Ada pengku agamana, luhung elmuna, jembar budayana. Itu adalah jargon-jargon yang berkaitan dengan kultur yang khas di suatu lembaga. Nah, ini bagaimana cara mengimplementasikan apa namanya pengku agamana. Nah, pengku agamana, kemudian luhung elmuna jeung jembar budayana teh ya. Nah, jadi Sunda oge nya. Ini adalah lewat bersifat struktural. Bersifat struktural ini artinya kegiatan-kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan resmi yang ada di apa namanya, yang ada di lembaga tersebut seperti lewat perkuliahan, lewat kurikulum, intrakurikuler. Nah, itu di dalam tidak hanya mata kuliah karakter ya atau mata kuliah ID Islam Disiplin Ilmu ataupun PAI. Nah, itu secara apa namanya? Secara formalnya, akan tapi ada secara reflektif di mata kuliah yang lain. Itu di samping misalkan ada mata kuliah manajemen ekonomi bisnis itu apa ya, ada mata kuliah gitu ya. Di mata kuliah tersebut kalau tidak hanya tok mata kuliahnya, akan tapi di dalamnya itu ada sentuhan-sentuhan menanamkan nilai-nilai karakter kebaikan. Ada misalkan karakter kebaikan tadi ada kemandirian, ada kesabaran dan sebagainya. Itu ditanamkan di mata kuliah yang bukan agama atau bukan pendidikan karakter. Nah, itu berarti lewat struktural ya. Atau lewat apa namanya? ekstrakurikuler dan juga kurikuler. Seperti di Unpas itu kalau tidak salah itu di kita ada PKBI, ada pengajian kitab kuning ya. Kalau di Unpas itu kalau tidak salah ada yang biasanya itu apa diskusi bulanan itu apa namanya ya lupa lagi. Diskusi bulanan yang diadakan oleh PSI kalau tidak salah. Itu ada. Nah, lewat itu juga termasuk struktural karena diprogramkan merupakan suatu kewajiban dari kampus. Nah, kemudian yang polisional, ya, polisional itu yang bersifat kebiasaan. Yang bersifat kebiasaan yang khas yang ada di suatu lembaga pendidikan. Nah, itu adalah penanaman karakter lewat budaya dengan yang bersifat polisional. Kebiasaan, ya kebiasaan bertutur kata, ya, misalkan kalau di Sunda itu apa namanya selain assalamualaikum, sampurasun misalnya itu dibiasakan di setiap bertemu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang baik itu disebut dengan bersifat polisional. Nah, sedangkan yang bersifat eventual itu yang bersifat dadakan-dadakan. Ada suatu kegiatan-kegiatan atau bahkan ada peristiwa-peristiwa yang dalamnya itu menuntut untuk apa namanya tausiah atau saling mengingatkan
di dalam pendidikan karakter, di dalam menanamkan karakter. Di eventual seperti peristiwa atau program-program apa ya? Misalkan tiba-tiba ada bencana alam, ya, ada bencana alam. Nah, itu kan eventual, artinya terjadinya tiba-tiba deh, dalam waktu-waktu tertentu saja, sekonyong-konyong. Atau dalam bahasa ini ujug-ujug ya. Yang ini pernah sempat viral, ujug-ujug itu nggak boleh. Eventual itu ujug-ujug. Nah, akhirnya mahasiswa Unpas Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini berinisiatif ya dari hati nuraninya yang memiliki karakter kepedulian, itu akan menghimpun seluruh temannya, itu menghimpun dana. Dananya disalurkan kepada apakah langsung kepada korban bencana alam ataupun tidak. Nah, itu eventual. Itu menjadi kultur budaya kebiasaan di perguruan tinggi itu. Itu sifatnya eventual. Kalau profesional tadi kebiasaan-kebiasaan atau apa sih Pak? Sifatnya istilah lainnya. Nah, seperti itu ya, Yusuf. Barangkali jelas atau masih belum jelas? Sangat jelas, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, makasih ya sudah mau bertanya sehingga meramaikan FGD ini. Sudah habis waktunya. Kalau masih ada penasaran, ini mungkin ada Bapak Ibu guru barangkali ada ya yang ikut dari SMK yang ya, ini ternyata alhamdulillah semuanya hadir banyak dan antusias sehingga waktu tidak cukup untuk bisa berdiskusi lebih jauh lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat walafiat dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi baik offline maupun online untuk bisa bersilaturahmi sekaligus sharing ilmu, wawasan, pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari apa yang Bapak sampaikan. Tadi itu Bapak bukan satu-satunya yang ahli di sini, hanya mewakili saja. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kegiatan ini baik yang hadir ataupun yang sudah berniat hadir tapi tidak bisa ikut dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai jumpa di FGD berikutnya ya. Barangkali nanti di kesempatan-kesempatan ada hal yang memang perlu, apakah itu diskusi langsung ataupun ada acara yang untuk lebih menyambungkan kembali FGD ini, dipersilakan. Insya Allah kalau tidak ada halangan Bapak siap bisa dengan Pak Rudi juga di sini, beliau juga berpengalaman di bidang pendidikan karakter, juga ada Pak Dr. Teja, ada Ibu Khaidah dan lain-lain ya. Atau Bapak Ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Damang, Pak Ali, sehat? Iya. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Pak Rudi. Cerah ini Pak, warna bajunya kuning juga. Sorry ya. Cemerlang. Baik, saya mohon pamit. Terima kasih Pak. Ya. Kawan-kawan yang lainnya.